sore hari ini, selain kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk menuntut ilmu, Allah juga memberikan kepada kita pada sore hari ini nikmat sehat. Nikmat sehat adalah nikmat yang mahal, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai 14 abad yang silam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi." Barang siapa yang di pagi harinya dalam keadaan sehat, istri sehat, suami sehat, anak-anak sehat, lalu kata Nabi, aminan fi sirbi, rumahnya aman. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa pada diri dan tempat tinggalnya. Aman. Tidak ada kebakaran, tidak ada pencurian, tidak ada apapun, tidak ada musibah. Yang ketiga kata Nabi, indahu qutu yaumi, yang dimakan di hari itu ada, sekalipun sederhana. Siapa seseorang yang pada hari itu memiliki tiga-tiganya, badan sehat, rumahnya aman, yang dipakai makan hari itu ada, kata Nabi, faka'anna ma'izzat lahu dunia. Hari itu dunia sudah menjadi miliknya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan hadis Nabi tadi. Sehat dinomorsatukan daripada aman. Berarti sehat itu nikmat yang mahal, nikmat yang besar. Coba bayangkan Bapak Ibu, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat. Pengen ini, pengen itu, pengen makan ini, pengen makan itu. Macam-macam keinginannya. Berjuta-juta keinginan. Sekarang kita balik. Ribuan orang yang masih menjalani isolasi mandiri, mereka yang masih terpapar COVID, yang mereka inginkan tidak banyak Bapak Ibu. Satu yang mereka inginkan, apa itu? Sehat alias sembuh. Berarti sehat itu mahal, sehat itu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita dan anak keturunan kita, dan Allah jauhkan kita dari bala musibah penyakit. Dan kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih berada di atas pembaringannya lantaran sakit yang diderita. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diangkat penyakitnya, dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bagi saudara-saudara kita yang muslim, muslimah, mukmin maupun mukminah yang gugur wafat karena adanya pandemi COVID-19 ini, mul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk beliau-beliau yang disebutkan di depan meja ini, yaitu Allah yarhamu Bapak R. Mulyono dan Ibu Sri Sutira, Allah yarhamuha. Mudah-mudahan beliau ini amal ibadahnya diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan di akhirat kelak termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, hari ini untuk yang perdana, pertama kali saya menyampaikan atau bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Topik yang akan kami angkat ke permukaan pada sore hari ini, sebuah topik untuk apa itu? Saya beri judul topik pada sore hari ini adalah, yaitu umurmu kau gunakan untuk apa? Umurmu kau manfaatkan untuk apa? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi ini lebih jauh, maka ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dua hal yang akan kita bahas sore hari ini. Apa itu? Yang pertama adalah, jadi supaya kajian kita ini urut, tidak melebar kemana-mana, supaya tersistematis, kita bagi dua saja. Judulnya tetap
umurmu kau gunakan untuk apa? Ada dua. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Mana dalilnya? Memanfaatkan umur ini penting sekali. Jangan sampai terbuang percuma. Nah, ini yang pertama ini, ya. Dan yang kedua, yang terakhir, yang akan kami sampaikan nanti, tips kiat-kiat agar umur kita barokah. Supaya kalau kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, maka kematian kita husnul khatimah, endingnya happy ending. Nah, gitu ya. Jadi materinya ada dua. Yang pertama, dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Yang kedua adalah kiat tips, ya, amalan-amalan agar umur kita barokah. Supaya umur kita nggak sia-sia itu kita harus ngapain, Pak Ustadz? Nah itu nanti yang nomor dua. Sekarang kita bahas yang nomor satu dulu, yaitu dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Bapak Ibu, dalilnya banyak sebenarnya. Karena waktu kita terbatas, ya, apalagi nanti ada tanya jawab juga dan ada mungkin pertanyaan dari saya kepada Bapak Ibu, maka saya batasi dalilnya ada 5. Ada 5 dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Sebenarnya banyak dalilnya. Saya batasi 5 saja. Nomor 1 dalilnya. Firman Allah di dalam Al-Quran, bisa dibantu dibukakan ayatnya nanti, dibacakan terjemahannya. Firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya surat Fatir. Surat apa Bapak Ibu? Fatir. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-37. Fatir ayat 37. Saya kalau baca ayat ini merinding saya. Belum baca saja sudah merinding. Kenapa? Kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fatir ayat 37. Surat nomor 35 ayatnya 37. Saya bacakan. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Silakan baca terjemahannya, silakan. Tafadhali, silakan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ya, teriakan penduduk neraka. Penduduk neraka berteriak. Ulang lagi, Ukti, silakan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa teriakan penduduk neraka? Silakan. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Supaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Lihat kata penduduk neraka. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kami akan melakukan amal kebaikan yang berlainan dari yang dulu pernah kami kerjakan. Terlambat. Nasi sudah menjadi sadarnya ketika di neraka. Ya telat. Ya, sadar itu ya sebelum wafat. Bapak Ibu tahu apa katanya Allah untuk penduduk neraka? Lihat jawabannya Allah untuk penduduk neraka. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Silakan, apa kata Allah? Dikatakan kepada mereka. Apa kata Allah kepada penduduk neraka? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Stop sampai di situ. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Seakan-akan Allah mengatakan kepada penduduk neraka, aku berikan kalian umur 60, umur 70, bahkan ada yang sampai 80 tahun. Untuk apa umur itu? Wih, ya. Oleh karena itu umur ini pasti ditanya loh. Ya, umur ini bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Jadi ini dalil yang pertama, Allah mengingatkan kepada penduduk neraka tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dikasih umur panjang, tapi dipakai maksiat. Dikasih umur panjang, habis yaitu melakukan perbuatan, mayan Pak.
perbuatan yang sia-sia, yang tidak manfaat. Contohnya kayak apa Ustaz? Perbuatan sia-sia. Banyak. Ya, banyak. Nanti akan kami sebutkan aja. Kami singgung nanti insya Allah pada materi berikutnya. Baik, ini yang pertama dalilnya. Dalil kedua, kan ada 5 ini. Dalil kedua adalah, silakan dibuka hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ada kitabnya? Jawab. Ada. Pakai ini aja deh. Yang ini aja. Silakan. Di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya jilid 6 ya. Nomornya 3363. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3363. Nah, disebutkan yaitu dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu an, dari bapaknya yaitu berarti Abu Bakrah. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan nanti pertanyaannya. Dia mengatakan begini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Qal man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Qal fa ayyun nasi syarrun? Qal man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Silakan dibaca hadisnya nomor 3363. Silakan. Pakai ini aja nggak apa-apa. Suara saya sudah di sana sudah terdengar insyaallah. Ya. Baik, nggak apa-apa. Silakan. Bahwasannya seorang laki-laki. Dari mana dulu? Dari mana dulu? Atasnya. Ya, sebelumnya hadisnya dari Abu Bakar. Ya. Bahwasannya seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, orang yang bagaimanakah yang paling baik?" Nah, jelas sekali pertanyaannya. Orang yang bagaimanakah yang paling baik itu? Apa jawaban Nabi? Perhatikan jawaban Nabi. Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang berusia panjang dan amal perbuatannya bagus. Orang yang diberi umur yang panjang, tapi amalnya bagus. Usianya sampai 80 tahun misalnya. Tapi Masya Allah, hatam Quran sebulan sekali. Zikir pagi petang nggak pernah ditinggal. Senin Kamis nggak pernah ditinggal. Meskipun sudah sepuh. Apalagi ditambahi pini sepuh. Oh, sudah. Ya, seperti sudah sepuh tapi manfaat umurnya. Yang baik-baik yang dia lakukan. Ke masjid nggak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Imam belum takbir dia sudah di masjid. Ada nggak orang tua yang kayak begini? Tahajudnya meskipun nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk, tapi tahajud nggak pernah ditinggal. Ini yang Masya Allah yang kayak begini. Dikasih umur panjang, tapi dipakai untuk kebaikan. Itu manusia terbaik. Sekarang berikutnya, pertanyaannya berikutnya. Orang itu bertanya lagi. Iya. Orang yang bagaimanakah yang paling buruk? Nah, siapakah manusia yang paling jelek itu? Kebalikannya. Apa kata Nabi? Man tola umuru wasa'a amaluhu. Silakan. Rasulullah menjawab. Ya. Orang yang berusia panjang namun buruk amal perbuatannya. Dikasih umur panjang tapi dipakai maksiat. Naudzubillah. Umurnya sudah sepuh tapi tiap malam di warkop terus. Ya, ada nggak model kayak gini? Banyak. Umurnya tua tapi habis untuk main catur. Catur terus ini. Ya, uang kayu kok dipikir. Ya, betul kayu kan itu. Lihat ekspresinya orang main catur, jalan selangkah dipikir. Uang kayu dipikir. Belum tentu kayu itu mikiri dia, belum tentu. Ya. Rugi buat dipakai di masjid, baca Quran, zikir, atau baca buku agama. Ya, banyak. Umurnya sudah tua, memang betul. Jam 9 malam sudah tidur. Masya Allah, tidurnya di awal malam. Kenapa? Karena ternyata di akhir malam dia pengen nonton bola rupanya. Bukan tahajud. Kalau Rasul tidak. Rasul itu tidurnya di awal malam untuk mempersiapkan ibadah di akhir malam. Supaya kuat. Nah, kita tidak. Tapi bukannya ada di sini, di luar sana ya. Kalau di sini kan soleh semua insya Allah. Ya. Di luar sana, habis untuk nonton TV dan seterusnya. Maka yang kayak begini sia-sia. Belum lagi, mohon maaf ini. Ada seorang ibu-ibu, seorang wanita, usianya sudah sepuh, tapi senengannya ke mall. Ya, jadi kalau nggak ke mall itu badannya greges.
Gitu ya. Capek semua. Tapi kalau ke mall sehat. Apalagi lihat tas yang bling-bling. Sehat. Ada nggak yang model-model kayak gini? Di luar sana, di sini nggak ada. Ibu-ibu sekalian, ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka dikasih umur panjang tapi dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Ini orang yang buruk kata Nabi. Sekarang dalil nomor 3. Ya betul ya. Nomor 3 apa nomor 4? 3. Dalil yang ketiga adalah dalil dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya sama, jilid 6, nomornya 3335. 3335. Nah, kalau ini sebuah pertanyaan menarik dari sahabat Nabi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Silakan pertanyaannya. Ayo. Dari mana dulu hadisnya? Silakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maksudnya hadis Ibnu Umar yang tercantum dalam Dhaif at-Targhib dengan ringkas dengan sanad bagus. Juga Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd dan lafaznya bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu pertanyaan laki-laki itu? Mukmin manakah yang paling baik? Terus beliau menjawab, mukmin yang paling baik akhlaknya. Terus Orang itu berkata lagi, ini poinnya, pertanyaan yang berikutnya, ini poin kita. Lanjutkan. mukmin manakah yang paling cerdas? Stop. Orang ini bertanya, ayyul mu'minina akyas? Mukmin yang bagaimanakah yang akyas? Akyas itu bukan cerdas sebenarnya. Itu terjemahannya perlu dikoreksi. Akyas itu dalam bahasa Arab, karena di teksnya bunyinya akyas. Akyas itu brilian, di atas cerdas. Bu, Pak, mohon maaf ini. Saya termasuk Bapak ditanya orang nih. Kalau ditanya orang, Pak, orang mukmin yang jenius itu siapa? Saya yakin jawaban saya dan jawaban Bapak Ibu, orang mukmin yang jenius itu adalah orang mukmin yang IQ-nya di atas rata-rata. Itu jawaban saya dan Bapak Ibu. Ternyata jawabannya Rasul tidak. Kita dengarkan ya, mukmin yang jenius, mukmin yang cerdas, mukmin yang brilian. Itu siapa? Lanjut Ukti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. 1. Aktsaruhum lil mauti dzikran. 2. Wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Silakan. Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Stop. Orang cerdas itu, orang jenius itu, orang yang suka ingat mati. Terus yang kedua, ini yang penting. Yang paling bagus persiapannya untuk masa setelah mati. Nah, masa hidupnya banyak bawa bekal untuk menuju kepada kematian. Lalu apa kata Nabi? Ditutup, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, orang-orang yang jenius maksudnya. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, ayo mumpung kita dikasih hidup, mumpung kita dikasih sehat oleh Allah, banyak bawa bekal. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bertanya dalam hati, Ustadz, kenapa sih orang hidup ini kok butuh bekal sih Ustadz? Kenapa kok kita ini butuh bekal? Gini loh Pak, Bu, mohon maaf ini. Ibarat panjenengan kalau melakukan perjalanan jauh. Anda melakukan perjalanan jauh, misalnya melakukan perjalanan safar keluar kota atau keluar negeri. Saya tanya nih, kira-kira kalau panjenengan itu bawa bekalnya sedikit, orang pojok kampung bahasa sepanjang cumpon, katanya orang sepanjang, ya. Bekalnya sedikit, kira-kira tersiksa tidak di tengah perjalanan? Ya tersiksa lah, jelas. Ya. Orang itu Bu, ketika menghadapi nanti hari akhir itu nggak sebentar. Maaf ya, maaf ini. Ada orang yang meninggal ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini tanggal 2 September 2021 Masehi, jamnya jam 4:30 sore, belum kiamat. Berarti selama itu pula menanti di dalam kubur nunggu kiamat. Lah kalau itu bekalnya sedikit, ya rugi dia. Rugi. Makanya, lu berarti Ustaz kiamat ini lama. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu bisa jadi kiamat ini nanti jutaan tahun lagi, atau ratusan tahun, atau ribuan tahun. Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Tapi yang jelas, orang yang meninggal
Mohon maaf ini, jangankan ribuan. Ada yang meninggal zamannya Nabi Adam. Zaman Nabi Adam sudah meninggal dunia. Sampai hari ini belum kiamat. Berarti selama itu pula mereka menanti di alam barzah, alam transit, alam penantian sebelum memasuki alam-alam akhirat berikutnya. Makanya bawa bekal yang banyak. Jangan main-main hidup ini. Ya, mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih kesempatan hidup. Untuk apa lagi kalau tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalil nomor berapa tadi? 3. Sekarang dalil yang nomor 4 tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dalil yang keempat, Bapak Ibu. Nah, ini kitabnya nggak saya bawa ini ya. Dalilnya yaitu di dalam hadis. Oh, tapi nggak apa-apa, ada di sini juga. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya sama, nomornya 3592. 3592. Ya, saya bacakan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Silakan baca dari Abu Barzah 3592. Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Tidaklah kedua kaki seorang hamba melangkah pada hari kiamat kecuali pasti ditanya tentang tempat perkara. Perhatikan kata Nabi, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Nggak bisa geser ke kanan, nggak bisa geser ke kiri, nggak bisa maju ke depan, nggak bisa mundur ke belakang. Karena nanti dia macet di hari kiamat, bahkan tenggelam karena keringatnya sendiri. Sesuai dengan amalannya. Sebelum dia lolos menjawab 4 pertanyaan dari Allah. Ada 4 yang pertama kali akan diaudit oleh Allah. Nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat. 4 ini lolos, beres. Apa 4 ini pertanyaannya? 1, kata Nabi, an umrihi fima afna. Silakan Ukti. Tentang umurnya, padahal apa dia menghabiskannya. Umurnya akan ditanya. Kau gunakan untuk apa umur itu? Oh, yang dikasih umur 60, yang dikasih umur 70, ada yang dikasih 80 tahun. Semua itu akan ditanya. Umurmu kau habiskan untuk apa? Oh, itu ya. Yang nomor 2, an ilmihi fima fa'ala. Silakan. Tentang ilmunya. Tentang ilmu. Ibu-ibu kan rutin ngikuti kajian. Ibu-ibu kan mungkin ada yang sebulan sekali, ada yang mungkin sepekan sekali ngikuti kajian, entah itu di warga sekitar atau di majelis taklim yang lain. Ilmu yang sudah ibu-ibu catat itu, ibu-ibu yang dengarkan ini akan ditanya oleh Allah. Ilmu itu kau amalkan atau tidak? Semuanya akan ditanya. Yang nomor 3, Ukti, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Silakan. Dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan pada apa dia menafkahkannya. Bu, Pak, orang itu kalau dikasih umur panjang, pertanyaannya cuma 1. Umurmu kau habiskan untuk apa? Orang kalau dikasih ilmunya banyak, pertanyaannya cuma 1. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi orang dikasih harta banyak, 2 pertanyaannya. 2. Dari mana harta itu kau peroleh dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, berarti kalau gitu orang itu tambah sugih, orang itu tambah kaya, tambah ribet enggak pertanyaannya? Tambah ribet ya? Berarti lebih enak mana? Miskin atau kaya? Cukup ya. Cukup itu ya punya rumah, punya mobil, punya villa gitu ya. Terus kemudian punya apartemen ya. Insya Allah cukup lah itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Tsumma tus'aluna yauma idzin anin na'im. Ya, Allah akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan dari apa yang kau megah-megahkan itu. Semuanya akan ditanya. Dan yang terakhir, nah ini pertanyaan nomor 4. Anjismihi fima ablah. Apa itu yang keempat? Silakan.
serta tentang tubuhnya, pada apa dia pergunakan. Sebenarnya terjemahannya bukan tentang tubuhnya, tentang capeknya, tentang lelahnya, letihnya, penatnya. Masa kita di dunia nggak pernah keluar keringat? Masa kita di dunia nggak pernah penat? Pastilah kita pernah capek. Ditanya lo itu, kau capek di dunia itu untuk apa? Untuk goes ya Allah. Kau capek di dunia itu untuk apa? Jalan-jalan ya Allah. Berarti bukan jalan kemana? Ke mall, bukan ke masjid, bukan ke majelis taklim. Semuanya akan ditanyain. Semuanya. Oleh karena itu, ayo manfaatkan umur kita, jangan sampai sia-sia. Sekarang yang terakhir, dalil nomor 5. Sebelum masuk materi kedua, tips supaya umur barokah. Apa yang harus kita isi dalam umur kita ini, sehingga kalau sewaktu-waktu meninggal, wafat, kematian kita husnul khotimah, umurnya barokah. Nah, itu nanti materi nomor 2. Sekarang dalil yang nomor 5 dulu. Dalil terakhir. Nah, ini kitabnya yang tadi saya sampaikan, nggak saya bawa. Kitabnya Sahih Jami'us Shaghir. Nomor hadisnya yaitu 5.899. Nah, saya bawa ya. Nomor 5899. Saya bacakan riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti kan sabdanya Nabi, min iktirabis sa'ah an yudhara mautul faja'ah. Kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat, di antara tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat, sudah banyaknya orang yang mati mendadak. Kalau sudah banyak orang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati yang nggak pakai didahului sakit, berarti kiamatnya sudah semakin dekat. Bu, maaf ini, maaf. Biasanya orang kalau mati mendadak nggak pakai sakit, katanya dokter apa biasanya? Jantung, gitu ya. Kalau sekarang karena ada corona ini bukan jantung biasanya. Saya kalau dengar dari dokter itu kalau ada orang sehat ternyata meninggal mendadak tanpa didahului sakit, itu katanya hipoksemia, kekurangan oksigen dalam darah, saturasinya turun. Oh, itu sekarang, ya. Itu kan menurut dokter. Tapi kalau menurut Rasul, orang nggak sakit, nggak apa meninggal, berarti kiamatnya sudah semakin. Lu kemarin ketemu saya kok, sehat loh, dia itu ngobrol sama saya, meninggal ternyata. Banyak nggak yang model-model kayak begini? Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, tahukah kita kapan kita berpulang menghadap Allah? Ada yang tahu di sini? Yang tahu tak kasih hadiah sama saya, khusus dari saya. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu kapan kita akan menghadap Allah? Ada yang tahu? Nggak ada. Saya camat, ibu-ibu camat, bapak-bapak juga camat. Apa itu camat? Calon mati. Tinggal tunggu antrian. Masalahnya bisa jadi saya yang terakhir, Bapak Ibu duluan. Atau Bapak Ibu yang duluan, saya terakhir. Ya, mana lebih enak kalau gitu? Ya, mana? Pilih mana Bu? Kira-kira Bu? Ya, ya. Pilih nggak duluan ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu manfaatkan, apalagi Nabi pernah mengatakan, saya tanya sebelum saya baca hadisnya, di sini yang usianya sudah kepala 6 ada? Ibu berapa? Ibu berapa Ibu? Saya berapa Ibu? 6? 69? Masya Allah. Mudah-mudahan umur barokah Bu ya. Ibu berapa? 65. Mudah-mudahan umur barokah. Kalau bapak-bapak ada? Di atas 60 semua ya? Masya Allah. Iya. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun itu sedikit, minoritas. Yang mayoritas itu 60 sampai 70. Contoh, Rasul wafat 63, Abu Bakar wafat 63, Umar bin Khattab wafat 63, Khadijah radhiyallahu anha wafat 65, Aisyah radhiyallahu anha 63,
Ada lagi istri Nabi yang wafatnya agak muda, yaitu Zainab. Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha 54. Ada lagi istri Nabi meninggalnya paling tua, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha 80 tahun wafatnya. Tuh. Abu Hurairah 80-an tahun usianya. Jadi rata-rata 60 sampai 70, yang lebih itu bisa dihitung dengan tangan. Lah tolong yang sudah kepala 6 ini siap-siap. Ya. Sangunya harus banyak, ya, bekalnya harus banyak. Tapi yang namanya kematian itu tidak menunggu usia tua, kapanpun juga bisa berpulang menghadap Allah. Jangan-jangan malaikat maut sudah ada di depan pintu pagar rumah kita. Juga kita nggak tahu, ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi nomor 2, tips agar umur barokah. Supaya umur kita tidak sia-sia, agar sewaktu-waktu kita menghadap Allah dalam keadaan happy ending, husnul khotimah, apa yang harus kita lakukan? Memanfaatkan umur ini gimana caranya? Amalannya apa saja? Di antaranya nomor 1. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perbanyak istighfar dan taubat. Sering-sering istighfar, sering-sering taubat. Dimanapun, di rumah istighfar, di jalan istighfar, lagi berkendara, di motor, naik motor, di mobil istighfar, di masjid, di kantor, dimanapun istighfar. Mau tidur, bangun tidur, semuanya istighfar. Bahkan selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Semuanya istighfar, minta ampun. Loh Ustaz, kenapa kok kita kemana saja sering istighfar? Minta ampun, ke istighfar itu astagfirullah, minta ampun. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nih. Mana Sahih Muslim? Ya. Baca nomornya 2323. 2323. 2323. Sahih Muslim 2323. Ya, kita dengarkan, yaitu dari Ibnu Umar. Itu nomor cetakan terjemah ya, kalau nomor aslinya 2702. Baik, silakan dibaca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin." Silakan, mi'ata marratin. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, hai manusia, tobatlah kamu semua kepada Allah. Stop, ulang lagi. Tobatlah kamu semua kepada Allah. Lanjut. Sesungguhnya aku tobat kepadanya 100 kali setiap hari. Kata Nabi, tobatlah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya aku ini bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Saya tanya sama Bapak Ibu, Rasul itu kira-kira manusia yang maksum atau tidak? Maksum itu terhindar dari dosa dan maksiat. Betul atau tidak? Beliau pasti masuk surga. Manusia yang nggak punya dosa, tapi tobatnya dalam sehari 100 kali. Apalagi kita yang bukan Rasul, bukan Nabi. Saya dan Bapak Ibu ini makhluk pendosa. Betul atau tidak? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa, kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi saja 100 kali, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Banyak istighfar. Istighfar itu bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau yang lain. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang lain. Sayyidul istighfar. Yang dibaca tiap pagi dan sore itu. Pagi dan petang. Yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Sampai terakhir la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, itu juga minta ampun. Istighfar. Atau dari pagi petang yang dibaca 100 kali itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu juga termasuk istighfar. Jadi sering-sering istighfar. Lagi nyetir, ibu-ibu lagi masak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus, karena kita tidak tahu kapan kita ini akan wafat. Baik, nomor 1. Nomor 2, amalannya. Nomor 2, pilihlah amalan sesuai dengan kemampuan. Jangan memberatkan diri. Jadi pilihlah amalan yang sesuai dengan kemampuan. Jangan memberatkan diri. Gini loh Pak, Bu. Kalau kita melakukan ibadah, terutama yang sunnah-sunnah ya, bukan yang wajib loh ya. Kalau yang wajib kan jelas, sholat 5 waktu kan jelas jangan dikurangin. Subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Jelas ini kan, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jelas itu, jangan dikurangi. Maksud saya itu amalan selain yang wajib. Lakukan semampu kita. Lakukan. Karena apa? Karena Allah itu paling suka amalan itu sedikit tapi ajib. Amalan itu sedikit tapi istiqomah. Tekun, istiqomah. Terus berkesinambungan. Daripada melakukan amalan yang banyak, setelah itu nggak melakukan lagi. Ya, makanya Nabi itu bilang sama Ibnu Umar. Katanya Rasulullah SAW, ya Abdullah. Wahai Abdullah. Ini wasiatnya Nabi kepada Ibnu Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Ya Abdullah. La takun misla fulanin. Karena yakumul layla fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan itu. Dulu dia rajin sholat tahajud. Sekarang sudah nggak pernah tahajud lagi. Nah, kita nggak boleh kayak begini. Sebab ada Pak, Bu, maaf. Orang itu ibadahnya musiman. Ramadan takut. Kalau Ramadan, baca Quran. Begitu Idul Fitri, jadi seakan-akan ibadah itu ada waktunya. Padahal ibadah itu tidak mengenal garis finish. Nggak ada. Finishnya kita ibadah itu ya ketika roh sudah di kerongkongan. Sudah ajal, sakaratul maut, selesai. Itu baru. Katanya seseorang, dia bilang sama saya, loh Ustaz, berarti kita itu tidak boleh istirahat dalam beribadah. Enggak boleh lah. Lah terus kapan kita itu istirahatnya Ustaz? Kan dia capek, kadang-kadang kan dia jenuh Ustaz, bosan Ustaz. Terus kapan kita istirahatnya? Pengen tahu istirahatnya kapan? Iya, kapan istirahatnya? Ketika kakimu sudah melangkah ke surganya Allah, itulah istirahat yang sebenarnya. Karena di surga tidak perlu capek-capek sholat, Anda di surga tidak perlu tahajud tiap malam, tidak perlu capek-capek kayak hari ini Senin Kamis, tidak perlu. Kenapa? Karena tinggal menikmati hasil di surga. Ada bidadari, ada makanan, apa yang ada dalam hati. Apa katanya orang Jawa itu kerentak, ya. Yang terlintas dalam hati langsung wujud. Kok ada seseorang katanya Nabi lihat ke atas pohon ada burung. Lalu dalam hatinya itu terlintas dalam hatinya, alangkah nikmatnya daging burung ini jika aku makan. Itu langsung jatuh, siap saji, siap untuk disantap. Itu di surga. Ada model kayak begini kira-kira di dunia? Ada. Kalau di dunia kan harus disembelih dulu, ya harus dicabutin dulu. Ini nggak langsung siap saji. Jadi tinggal menikmati hasil. Makanya kita bercapek-capek. Bu, nggak lama kok di dunia ini, Bu. Nggak lama. Kenapa kita nggak bisa sabar di dunia ini? Nggak lama kok. Nggak lama. Sebentar kita ini di dunia. Ayo, lelah-lelah di dunia. Tapi akan istirahat panjang itu nanti di hari kiamat. Enak nanti di akhirat itu. Bekalnya cukup soalnya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Makanya kalau beribadah, pilihlah yang ringan tapi istiqomah. Contohnya kayak apa sih Ustaz? Ada orang bilang begini kepada saya, Ustaz, saya itu kalau tiap malam tahajud nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Saya itu kalau pulang itu malam-malam Ustaz. Lah Bapak bisanya apa? Mampunya apa? Saya itu kalau tahajud nggak mampu, tapi kalau Senin Kemis saya mampu. Ya sudah, nggak usah tahajud Senin Kemis saja. Terus saya istiqomah, terus Senin Kamis. Meskipun nggak pakai tahajud. Itu loh maksud saya. Itu. Ada lagi, Ustadz saya kalau Senin Kamis nggak kuat, saya ini laparan orangnya Ustadz. Lagi saya ini kerja lapangan Ustadz, kena panas nggak kuat. Lah Bapak mampunya apa? Saya mampunya zikir pagi, zikir petang. Ya itu aja dilakoni itu. Meskipun nggak pernah puasa, nggak apa-apa. Tapi tetap kalau Ramadan kan wajib. Ya tetap puasa Ramadan wajib. Yang wajib-wajib tetap. Yang sunnah lakukan semampunya. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya Sahih Muslim 700. Nah, ini aja. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya.
Ya betul. Nomornya 31 awal-awal. 3174. 3174. 3174. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiquna, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla." Silakan. Baca. Dari Asia radhiyallahu anha dia Aisyah bukan Asia. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki alas tidur. Ya, terus. Dan Rasulullah menjadikan alas itu menjadi dinding. Terus. Pada malam hari. Lanjut. Lalu beliau melakukan sholat di atasnya. Lanjut. Dan beliau menghamparkannya pada siang hari lalu duduk di atasnya. Terus belum poinnya. Lalu orang-orang para sahabat mulai berkumpul di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Langsung aja cari terjemahan wahai manusia. Langsung di situ. Wahai sekalian manusia, kerjakan, lakukanlah amal yang kalian mampu. Nah, kerjakan amalan sesuai dengan kesanggupan kalian. Teruskan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala sampai kalian melakukan amalan itu. Bu, mohon maaf ini Pak. Nah, Allah itu nggak bosan ngasih pahala. Yang suka bosanan itu siapa? Kita. Allah nggak bosan ngasih kita pahala. Terus sama Allah dikasih. Yang sering jenuh itu adalah kita. Akhirnya apa kata Nabi? Silakan. Dan sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. No, meskipun sedikit, tapi kalau ajak itu disukai. Makanya nggak usah memperberat diri melakukan ibadah. Yang nomor 3 tipsnya, supaya umur itu barokah. Yang nomor 3 adalah sering-sering berlindung kepada Allah dari masa tua yang buruk. Bapak Ibu sering-sering berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari masa tua yang jelek. Maksudnya jelek perbuatannya. Masa tua yang buruk. Kan ada orang itu masa mudanya bagus, tetapi masa tuanya, na'udzubillah. Ya. Sebab saya pernah menjumpai ada orang itu di masa mudanya, Masya Allah. Ternyata di masa tuanya menghabiskan sisa pensiunnya itu justru dengan sirik, suka kedukun. Lah kayak begini ini berarti dia menghabiskan sisa umurnya bukan dengan sesuatu yang baik. Ya, makanya sering berlindung. Ustadz ada doanya Ustadz, supaya nanti masa tua kita itu nggak jelek. Dengan tidak melakukan perbuatan yang jelek. Ada, doanya itu ada di zikir pagi, zikir petang sebenarnya. Bapak Ibu kalau mau perhatikan itu terjemahannya. Begini doanya, zikir pagi petang. Ada doa begini. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dibaca terus ya sampai nanti ketemu begini doanya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, aku memohon kebaikan pada hari ini dan kebaikan hari setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan aku berlindung kepada Allah kejelekan pada hari ini dan kejelekan pada hari berikutnya. Nah, setelahnya ini. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan masa tua yang buruk. Pikun-pikun yang buruk. Berlindung kepadamu dari usia pikun tua yang buruk. Nah itu. Makanya banyak berdoa kepada Ustadz kalau pakai bahasa Indonesia boleh. Makanya mumpung kita masih dikasih sehat, apalagi yang masih muda ini, sering-sering berlindung kepada Allah dari masa tua yang buruk. Ya. Termasuk sering-sering berdoa kepada Allah supaya diistiqomahkan. Gimana doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini dalam agamamu yang lurus. Jadi supaya istiqomah. Nah, nomor 4, saya tutup sampai 6 saja ya. Nomor 4, Bapak Ibu sekalian, tipsnya yang keempat adalah, bergaulah dengan orang yang soleh.
Tolong jangan salah mencari teman. Sebab teman itu bawa pengaruh. Ya. Teman itu bawa pengaruh. Ya, termasuk cari tetangga yang soleh. Cari tetangga yang soleh. Sampai-sampai katanya Nabi, barang siapa yang memiliki 4 hal, berarti kan, siapa yang punya 4 perkara ini, maka hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Punya 4 ini. Siapa itu? Apa saja itu? Yang pertama punya rumah yang luas, yang kedua memiliki kendaraan yang nyaman, yang ketiga punya pasangan hidup yang soleh atau soleha. Kalau istri ya punya suami soleh, kalau suami ya punya istri soleha. Yang keempat punya tetangga yang soleh atau soleha. Maaf. Punya 4-4-nya bahagia dunia akhirat, katanya Nabi. Hadisnya ada itu di kitab yang sama di situ. Soal target batari. Sekarang kita praktekkan. Rumahnya besar, ya, kendaraannya mewah, ya, istrinya soleha, suaminya soleh. Maaf, tetangganya ternyata tidak soleh. Kita beli apa? Sama kita suka diribah, dikunci. Ya, dia suka jalan-jalan, nggak nyaman hidup kayak begini. Nah, enak lah, digosipin terus, ya, seperti itu. Contoh lagi, rumahnya besar, mobilnya enak, mewah, sudah ya, tetangganya baik-baik, soleh ya, istri pasangan hidupnya nggak soleh, kiamat. Ya. Kenapa punya rumah besar tapi pasangan hidup nggak soleh, istri nggak soleh, nggak amanah? Ya kiamat. Atau sebaliknya, maaf ini, istri soleha, ya, suami soleh, tetangganya baik-baik, ya, rumahnya juga nyaman, mobil suka mogokan. Waduh itu ya setengah mati juga ya, nggak enak. Makanya betul kata Nabi, si punya 4-4-nya ini enak sudah hidup. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita yaitu keberkahan dalam hidup ini. Kita lanjutkan. Apa tadi yang nomor 3 tadi? Bergaul. Tadi nomor bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang soleh itu nomor 4 tadi ya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bacakan saja karena waktunya ini ya. Nomornya 3064 ya. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, begini Bu katanya Nabi, perumpamaan berteman dengan orang baik dan perumpamaan berteman dengan orang yang tidak baik seperti diumpamakan berteman dengan penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Orang itu Bu kalau berteman dengan penjual minyak wangi kemungkinannya 3 Bu. Opsinya 3. Opsi pertama, lihat Ibu kalau datang ke toko parfum. Opsi pertama, Anda beli parfumnya, Anda ambil, Anda kenakan di pakaian Anda. Tubuh Anda jadi harum. 1. Opsi kedua, Anda nggak beli. Sama si pemilik toko parfum itu dikasih testernya. Mas, ini produk baru. Ini yang branded, Mas. Ini yang ini. Jadi harum tubuh kita. Opsi ketiga, kita nggak beli, kita nggak ditoletin, nggak dikasih tester, hanya duduk saja di tokonya, toko parfum, bau harumnya kena dengan kita. Betul atau tidak? Tapi kalau orang berteman dengan orang jelek, orang jahat, itu kemungkinannya 2. Diibaratkan kata Nabi seperti berteman dengan tukang pandai besi. Kalau enggak baju kita bau, enggak sedap karena bau bakaran. Yang kedua bisa jadi pakaian kita, tubuh kita kena api si penyulut besi itu. Tukang pandai besi. Makanya berteman dengan orang soleh itu bawa pengaruh. Pengaruhnya baik. Katanya Nabi, ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Hati-hati. Bertetangga. Berarti Ustadz kalau berteman itu harus pilih-pilih. Ya iyalah. Karena untuk keselamatan kita, dunia dan akhirat kita. Ya. Bahkan ibu-ibu nanti tak kasih PR, tolong dibaca sendiri nanti di rumah. Bapak Ibu, silakan nanti di rumah dibaca sendiri saja ya, tak kasih PR. Suratnya itu kalau tidak salah, suratnya surat nomor 37.
Ya, surat nomor 37 itu surat apa itu ya? Surat Fusilat ya. Setelah Yasin itu. 36 itu Yasin. Ini yang 37. As-Saffat, maaf, bukan Fusilat. Betul. Ayatnya 50 sampai 57. Nanti dibaca sendiri. As-Saffat ayat 50 sampai 57. Coba dibacakan awalnya aja itunya, terjemahannya. Awalnya saja. Gimana terjemahannya? Lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil berkata-kata. Nah, betul. Jadi ceritanya nih, saya ringkaskan aja ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak baca sendiri. Ayat 50 sampai 57. Ceritanya nanti di surga itu mereka saling ngobrol. Salah satu obrolan mereka mengatakan, aku dulu di dunia pernah punya teman. Yang temanku itu punya pemikiran, pemahaman, masa orang itu kalau sudah meninggal dunia, sudah dimakan oleh bakteri pengurai, sudah jadi tulang belulang, masa bisa dibangkitkan lagi? Jadi dia nggak percaya hari kiamat. Lalu kata si temannya yang ada di surga ini, maukah kalian menemani aku untuk mencari temanku itu? Kok di surga nggak kelihatan? Temanku yang punya pemikiran nyeleneh itu. Ayo kita cari. Ternyata temannya di neraka. Lalu katanya si temannya yang di surga, untung kamu tidak aku jadikan teman akrabku. Andai kata kamu tak jadikan teman akrabku, nasibku bukan di surga, tapi tentunya ada di tempat ini, yaitu neraka. Nah itu ada di ayat 50 sampai 57. Makanya hati-hati kalau cari teman, terutama anak-anak kita kalau bermain, tolong dicek dengan siapa dia berteman. Ya, berteman sama anak suka main game, terus game 24 jam, bayangkan sampai mania sudah. Kalau nggak main game nggak bisa, ya akan ketularan. Maka carikan teman-teman yang soleh, carikan teman-teman yang soleha. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? 5. Yang nomor 5, tinggal satu lagi kita tutup. Yang kelima, isi dengan kegiatan bermanfaat. Bu, jangan sampai ada waktu kosong kita gunakan yang sia-sia. Ibu-ibu kalau waktunya itu banyak longgarnya, maka manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Apa katanya Allah? Saya yakin ibu-ibu hafal kok. Ayatnya surat Al-Nasr. Bunyinya begini. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan, maka kerjakan urusan yang lainnya. Ibu-ibu sekarang sudah taklim sama saya. Pulang ke rumah waktu maghrib. Habis sholat maghrib, habis ba'diyah maghrib, ibu-ibu masih ada waktu. Nggak ada kerjaan. Tolong, nggak usah lihat TV. Zikir, baca Quran. Ustadz, zikir ini baca Quran, bosan Ustadz. Ya sudah, kalau begitu dengarkan ayat Quran aja. Dengarkan. Ustadz, bosan dengarkan Ustadz ayat Quran itu, telinga ini. Nggak asik Ustadz. Ya sudah, kalau begitu, lihat di YouTube ceramahnya Ustadz-Ustadz kita. Dengarkan. Ustadz dengarkan ceramah, terus ya materinya ya itu ya bosan. Wajahnya Ustadznya ya itu aja. Ya. Bosan Ustaz, ya sudah ditutup aja YouTube-nya, baca buku. Ustaz, baca buku capek, mata ini mata tua sudah Ustaz, malas baca. Ya sudah kalau gitu bukunya ditutup, lakukan yang lain. Terus, amalan-amalan yang lain. Ya, sebab banyak orang zaman sekarang malas baca Quran, malah dipindah dengan dengarkan musik. Ini berarti melampiaskan bukan ibadah yang diridhoi oleh Allah. Justru ibadah yang justru perbuatan yang Allah murka. Oleh karena itu, ayo isi kegiatan kita, hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Terakhir penutup yang keenam, yaitu jangan suka menunda ibadah. Nanti saja. Engkau sih jangan. Sekarang. Ya, jangan suka menunda ibadah. Ibu masih ingat? Katanya Rasulullah, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum ketemu 5 perkara. Ayo apa saja ibu? Yang pertama, sehatmu sebelum sakitmu. Yang kedua, masa lapangmu sebelum sempitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, apa Bu? Yang keempat, ya, ayo apa Bu yang keempat? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Terakhir yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Iya, ibu-ibu masih muda semua?
Enggak, sudah lewat masa muda Ustaz. Berarti sudah tua. Tapi dikasih sehat kan? Sehatmu sebelum sakitmu. Dikasih hidup kan? Hidupmu sebelum matimu. Manfaatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita barokah dan semoga jika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada dua versi ya? Ada. Berapa pertanyaan? Oh, satu pertanyaan. Oh, dari jamaah. Ya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang semasa hidupnya banyak melakukan ibadah namun tidak dicontohkan oleh Rasul? Ya sia-sia. Kenapa? Ayo dibuka Sahih Muslimnya. Mana Sahih Muslimnya tadi? Nomornya 1700 dan 1701. Ayo dibuka. Posisi hadis ada di sebelah kanan. Hadisnya, silakan dibaca. 1700. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha dan 1701. Silakan. Ayo, cepat dikit. Oke. 1700 dan 1701 ketemu. Ya, silakan baca yang keras. Posisi sebelah kanan, dua-duanya dari Aisyah. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Siapa yang mengada-ada urusan agama kami? Ulang lagi. Siapa yang mengada-ada urusan agama kami? Siapa yang mengada-ada urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya? Kami tidak pernah mengadakan ibadah agama itu. Maka hal itu ditolak. Ditolak. Terus yang nomor 2, 1701. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya? Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah? Siapa yang mengamalkan satu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan? Aku tidak pernah mencontohkan melakukan ibadah itu, tapi dia nekat melakukannya. Maka amalnya itu ditolak. Makanya kalau di sini pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang semasa hidupnya banyak melakukan ibadah, namun tidak dicontohkan Rasul? Ya capek, sia-sia. Di hari kiamat nggak dapat apa-apa karena ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ibadah itu meskipun sedikit, tapi kalau mengikuti sunnah Rasul itu jauh lebih baik, ya, daripada banyak tapi tidak mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, Rasul itu panutan kita atau tidak? Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan contoh yang baik. Kita mau mencontoh siapa? Bu, begini loh, begini. Maaf. Dengan itu kalau mau mencontoh seseorang, contohlah, tirulah orang yang sudah jelas-jelas masuk surga. Betul atau tidak? Siapa yang sudah jelas masuk surga? Rasul. Ngapain kita mencontoh orang yang surganya tidak jelas? Ikut aja sama Nabi. Bahkan anak kecil aja kalau disuruh diperintahkan gurunya gambar, saya tanya sama panjenengan, paling enak mana gambar itu? Gambar sendiri atau ngeblat? Ngeblat, tinggal ngikuti aja. Mana lebih enak? Ngeblat kan? Ibadah juga gitu, tinggal ngeblat Rasul melakukan apa, ya sudah itu ikuti. Susah apa kita itu suruh ngikutin Nabi? Kenapa harus melakukan ibadah yang nggak ada tuntunannya? Ya, sudah capek-capek, nggak diterima oleh Allah. Maka pertanyaan dari, jawaban dari pertanyaan pertama ini, maka tentunya kita doakan. Mereka-mereka yang masih melakukan seperti ini, mudah-mudahan diberi hidayah taufik oleh Allah sehingga kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, ini yang pertama. Yang kedua, apakah Al-Fatihah sampai kepada mayat? Bapak Ibu sekalian, maaf ini, ada beberapa amalan yang dilakukan oleh seorang anak yang bermanfaat untuk si mayit, untuk orang tuanya yang sudah wafat. Ada beberapa amalan, saya ulang, ada beberapa amalan yang dilakukan oleh seorang anak yang bermanfaat untuk orang tuanya yang telah wafat. Apa saja itu? Sedekah di atas namakan orang apa mamaku yang telah wafat. Dapat itu orang tuanya. Boleh. Yang nomor dua,
mendoakan ampunan orang tuanya. Allahumma firli, ya, atau Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama. Didoakan, boleh, dapat itu orang tuanya, diampuni oleh Allah, didoakan ampunan. Yang ketiga, membayar hutang puasanya orang tua yang telah wafat. Mungkin ketika masih hidup orang tuanya pernah utang Ramadan, maka anaknya harus mengqadha Ramadan atau bayar fidyahnya. Nomor 3. Yang nomor 4, yang dilakukan seorang anak kalau orang tuanya meninggal, yang manfaat untuk orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah wafat. Yang keempat adalah yaitu ketika membayar nazar orang tuanya. Mungkin orang tuanya pernah nazar. Nah, besok ibu kalau sembuh, nah, ibu pengen sembuh, ibu kepingin umroh, nazar. Ternyata belum umroh, belum kesampaian, keburu meninggal. Maka anaknya harus menunaikan nazar orang tuanya. Asal nadarnya yang baik ya, sebab ada nadar itu yang tidak baik. Ya, ibu nanti wasiat ini. Ya, kalau ibu nanti mama sudah tidak ada, tolong ke rumahnya mama ini peninggalannya papamu. Tolong adik-adikmu itu ada yang laki, ya. Juga kau punya kakak perempuan, tolong nanti tidak usah 2:1, dibagi rata saja sama adikmu sama kakakmu. Ini tidak benar ini, karena menyelisih. Karena di dalam Islam syariat Quran laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wasiatnya bertentangan dengan Quran. Tidak perlu dituruti yang kayak begini, tidak usah. Wasiatnya melanggar Quran, nggak boleh. Nah, terus anak itu diam aja, iya, dia ini aja sudah. Tapi begitu wafat nggak bisa. Quran ditegakkan. Mana yang lebih tinggi? Firman Allah dengan ucapan orang tua. Ya firman Allah. Sudah, ikuti. Nah, perkara nanti si kakak yang laki-laki karena dia dapat 2 bagian, kasihan sama adiknya. Ini lebih kamu tak kasih jatahnya kakak, lain soal. Yang penting dia sudah tahu angkanya berapa. Lain soal, harus tahu angkanya dulu. Itu sebab orang itu enak kadang-kadang, ya wes jatahku tak kasihkan adikku, sudah tahu angkanya belum, kami itu dapat 1 M, temenan tak, terus kakak kasih itu loh, ya toh. Banyak kasus kayak gini nggak bisa, harus tahu angkanya dulu, itu harus tahu. Oleh karena itu maka ini menunjukkan kepada kita jadi nadar ya tadi. Terus yang keberapa tadi? Amalan tadi yang untuk mayit yang keempat sekarang ya. Yang keempat ketika kurban. Nah, pada saat berkurban diniatkan untuk orang yang telah wafat, tapi dengan mengikut sertakan orang yang masih hidup. Contohnya, saya ketika Idul Kurban kemarin misalnya menyembelih kambing, lalu saya niatkan, ya Allah ini adalah kurbanku, saya masih hidup, dan kurban papaku atau mamaku yang telah wafat, atau mertuaku yang telah wafat. Nah, itu boleh. Yang nggak boleh itu begini, khusus untuk orang yang telah wafat saja, itu nggak boleh. Jadi harus menyertakan orang yang masih hidup. Terus apalagi tugasnya anak menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua. Itu. Terus apalagi Ustadz, termasuk semua kebaikannya anak. Ya, semua kebaikannya anak itu orang tua tetap dapat. Ya, misal anaknya perempuan, Masya Allah, papa mamanya meninggal dunia. Ternyata anaknya ini bakti sama suaminya. Masya Allah, luar biasa. Wanita ini wanita soleha. Itu papa mamanya yang sudah mendekam dalam kubur. Dapat itu transferan pahala. Gak usah kirim-kirim khususon ila Al-Fatihah. Gak usah. Otomatis dapat. Ya. Bahkan orang tua ninggali anak bisa baca Quran. Bahkan hafal Quran. Itu anaknya jadi imam misalnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 huruf itu orang tuanya yang ada dalam kubur. Dapat terus itu. Jadi nggak perlu dikirimkan Al-Fatihah. Semua kebaikannya anak, semuanya orang tua pasti dapat otomatis. Karena anak itu hasil jeripayanya orang. Paham sampai di sini? Sehingga kalau ini ditanyakan apakah Al-Fatihah sampai kepada mayit, itu tidak. Yang sampai itu adalah amal kebaikannya anak itu sampai kepada orang tua. Makanya kalau ada orang tua meninggal, jadilah anak soleh. Sama tetangga baik, sama keluarganya baik. Itu otomatis orang tuanya dapat terus itu pahala.
Tapi maaf, beribu maaf, saya minta maaf ini. Papa mamanya meninggal, si anak yang perempuan ini buka-bukaan aurat. Sehingga auratnya dinikmati oleh orang di luar sana. Maka itu dosa. Maka orang tua yang ada dalam kubur tetap dapat dosanya. Kecuali kalau orang tua semasa hidupnya pernah menasihati. Papa ndak rio kalau kamu buka aurat. Nah, kalau sudah begitu, ternyata anaknya tetap melanggar, orang tuanya tidak menanggung dosanya. Anak. Makanya jadi orang tua ini berat, sering-sering beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Baik, seperti itu. Karena sama, karena tidak ada tuntunan. Baca surat Yasin itu ibadah, baca Al-Fatihah itu ibadah. Karena ibadah itu baru diterima syaratnya dua. Satu, ikhlas karena Allah, yang kedua harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Sedangkan dari Nabi sendiri tidak pernah melakukan. Ketika ketika Khadijah wafat, Nabi nggak pernah membacakan surat Yasin untuk Khadijah. Saya minta dalil, nggak ada. Ya. Bahkan Rasul wafat, manusia terbaik wafat, itu mertuanya Nabi, mertua Abu Bakar. Orang yang paling setia sama Rasul, tidak pernah membacakan dalam hadis, yaitu surat Yasin kepada Rasulullah. Padahal ini manusia yang paling dicintai oleh Abu Bakar. Jadi kalau memang membaca Yasin dan kirim Fatihah itu baik, kalau memang ini baik, maka tentunya orang yang pertama kali melakukan mestinya siapa? Mestinya Rasul dan para sahabat. Ternyata tidak dituntunkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saya akan buka satu pertanyaan. Angkat tangan yang bisa ya. Satu ya. Hadiahnya kunci rumah ibu-ibu, masya Allah. Iya, kunci rumah ini ya. Baik, iya. Gantungannya saja ini ya. Saya tanya, tolong yang bisa angkat tangan kepada Bapak Ibu. Ya, siapa saja yang bisa angkat tangan? Tolong sebutkan. 4 saja. 4 saja. Jangan banyak-banyak. 4 saja. Amalan yang bermanfaat untuk mayit. Yang melakukan anaknya. Amalan yang bermanfaat untuk mayit. Untuk orang tuanya telah wafat. Ayo, silakan. Ibu ya. Nama siapa, Bu? Bu Suko, silakan Bu Suko. 1, mendoakan ampunan, betul. 1. Nomor 2, baik, sodako untuk diatasnamakan orang tua, betul. Nomor 3, apa tadi? Ayo. Kalau Ramadan. Oh, bayar fidyah. Iya, bayar hutang puasa atau fidyah, betul. 3. Kurang 1 lagi. Ya. Ya, betul, menaikkan haji atau mengumrohkan, termasuk membayarkan nadarnya dan seterusnya ya. Baik, demikian hadiahnya nanti bisa diminta. Langsung. Iya, 1 aja ya jamnya. Iya. Ya. Ya. Ya, bolehkah orang tua mendoakan anaknya dengan mengirimkan surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas atau apa? Yang perlu diketahui yang pertama doanya orang tua untuk anak itu mustajab. Doanya orang tua untuk anak, terutama doa yang baik itu mustajab. Yang kedua, adapun mendoakan anak tidak perlu dengan membacakan yang tadi Ibu sebutkan. Cukup doakan saja misalnya Robbi habli minas sholihin, terus Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Atau misalnya doa-doa untuk anak. Boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anakku soleh-solehah, mudahkan urusan anakku dunia akhiratnya ya Allah. Sukseskan dalam belajarnya. Boleh berikan jodohnya yang terbaik. Boleh doakan, boleh. Doanya orang tua itu mustajab untuk anaknya, tapi tidak perlu dengan mengirimkan bacaan-bacaan. Karena memang nggak ada tuntunan. Gitu ya. Karena sekarang sudah ngaji, cukup didoakan saja, tanpa harus dibacakan bacaan. Robbi ja'alni muqimas shalah. Itu ada dalam Al-Quran. Ya, Ibu cari aja di buku-buku doa. Ada banyak kok di buku-buku doa. Nanti minta sama Mbak Rizky, insya Allah punya
kumpulan buku doa, nah itu ada khusus untuk doa orang tua kepada anak, nanti ada. Ya, kalau untuk orang tua apa lebih ya? Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau waktunya terlambat. Kita akhiri kajian kita, yaitu pada sore hari ini dengan kafaratul majelis. Namun tentunya kita sedikit doakan untuk saudara-saudara kita, yaitu orang tua Sohibul Bait yang telah wafat. Allah yarhamu Bapak Mulyono dan Allah yarhamuha Ibu Sri Sutira. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barakat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.